Selamat pagi kelas remaja dan juga kelas pemuda-pemudi. Selamat belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama dengan semua teman-teman di kelas ini belajar satu kebenaran yang penting dari firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan waktu kalian belajar ayat-ayat ini, kami berharap itu dapat membangun suatu pengertian tentang bagaimana janji firman Tuhan terhadap hidup manusia hari ini maupun hidup manusia pada hari-hari yang akan datang sampai zaman ini ditutup dan disudahi oleh Allah Bapa sendiri. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya apa yang kami dengar tertanam, terpatri di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu kita mendengar hari-hari terakhir atau dalam pelajaran kita ini disebut sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan. Dan memang penulis pelajaran ini baik pelajaran remaja maupun pelajaran pemuda mengambil dasar dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dan satu ayat yang dengan eksplisit menyebut hari Tuhan itu di Wahyu 1 ayat 10. Bagaimana Yohanes dibawa oleh Roh Tuhan ke Pulau Patmos dan dia diberi penglihatan oleh Tuhan tentang hari Tuhan, tentang bagaimana keadaan zaman itu berakhir. Dan waktu kita baca hari ini, saya ingin membacakan untuk kita semua 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 4 terlebih dulu ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari-hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang hari Tuhan. Tidak secara eksplisit disebut hari Tuhan itu apa, tapi 1 Tesalonika membuat gambaran tentang hari Tuhan. Dalam gambaran hari Tuhan dalam 1 Tesalonika ini setidaknya ada 3 gambaran tentang hari Tuhan itu. Yang pertama, gambaran hari Tuhan itu disebut sebagai seperti pencuri ya, pencuri. Waktu ayat ini bilang hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri pada waktu malam hari. Walaupun pada zaman sekarang tidak selalu pencuri datangnya pada malam. Tapi intinya sebetulnya pencuri datang pada saat tempat yang ingin dicuri itu lemah, ya. Tidak harus malam. Ada orang yang hari ini pada siang hari justru tidak ada siapa-siapa di rumahnya dan pencuri dalam keadaan lengah masuk. Jadi sebetulnya keadaan malam itu keadaan di mana semua orang bisa terlelap, semua orang bisa tertidur, dan keadaan itulah yang membuat orang tidak berjaga-jaga. Jadi pencuri itu tidak datang dalam keadaan sengaja datang, tapi mencari kelengahan dan ketertiduran kita. Jadi pesan dari bagian ini, hari Tuhan itu katanya datang tiba-tiba, tidak direncanakan oleh manusia. Ya. Kata firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 36, bahkan anak dan malaikat-malaikat pun tidak ada yang tahu. Itu adalah hak prerogatif Bapa di surga. Jadi hari Tuhan itu digambarkan sebagai pencuri, ya, sebagai pencuri, sesuatu yang datang tiba-tiba. Tidak ada pencuri yang punten, saya mau mencuri, punten, saya mau ambil barang Anda, tidak ada. Jadi ketiba-tibaan. Pesan yang kedua itu digambarkan seperti apa? Kata firman Tuhan ini digambarkan seperti wanita dalam persalinan. Wah, ini menarik sekali ya. Ayat ini bilang begitu kepada kita. Orang tidak dapat menyangkakan dan mengatakan semua damai, semua aman.
maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh rasa sakit bersalin. Ya. Walaupun ilmu kedokteran dalam hal ini ginekologi atau ahli kandungan sudah dapat membuat diagnosa yang demikian persisnya, sehingga misalnya saja apakah bayi itu kelamin wanita atau pria itu bisa dapat prediksi, sehingga kita bersama-sama bisa melihat bagaimana ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa wanita bersalin itu menunjukkan kepada satu kemendadakan juga. Dan waktu kesulitan datang dalam hidup orang tidak bisa meramalkan begitu saja bahwa semuanya akan aman, walaupun sudah direncanakan. Hidup kalian, hidup saya, kita sudah rencanakan. Tapi kadang-kadang kesulitan tidak diundang, dia datang. Kesulitan tidak diundang, dia datang. Yang satu hal misteri lainnya adalah ketika seorang wanita hamil, kita sudah bisa menduga bahwa mungkin di bulan yang ke-9 lebih sedikit atau kurang sedikit dia akan melahirkan. Tapi kadang-kadang juga ada kejadian-kejadian dalam satu kehamilan di mana seorang datang lebih awal daripada yang seharusnya. Bisa karena berbagai macam hal. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita tentang wanita yang bersalin itu sebetulnya juga menunjukkan kepada kemendadakan dan situasi yang memang disebut sebagai situasi kesakitan. Ya, jadi hari Tuhan, kata Alkitab ini memang dia gambarkan sebagai pencuri, sebagai wanita yang bersalin akan melahirkan. Tentu di dalamnya ada kesakitan dan juga kemendadakan. Di dalam ilmu kedokteran yang sekarang maju pun, kemendadakan dalam satu persalinan itu tetap diberi ruang. Kadang-kadang pengetahuan kedokteran pun tidak dapat meramalkan kemendadakan dan ruang persalinan. Nah, jadi waktu kita belajar dua simbol daripada hari Tuhan itu, kita mengerti tentang kemendadakan, tentang masa-masa yang memang sulit dalam hidup seseorang dan dalam hidup bangsa manusia. Dan yang ketiga itu digambarkan juga sebagai apa, katanya sebagai giliran jaga malam. 1 Tesalonika 5 ayat 3 ya, apabila mereka mengatakan damai itu akan datang ya, tetapi saudara-saudara kamu tidak tahu ya, kamu tidak tahu pasti kedatangannya, kata Alkitab ya. Hidup di dalam kegelapan, kamu memang tidak hidup dalam kegelapan. Saudara dan saya disebutkan sebagai ayat yang ke-6 ya. Sebab itu baiklah jangan tidur. Ya, kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Nah, bagian ini juga menarik bagi kita, digambarkan tentang sikap kewaspadaan, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan sadar seperti seorang yang waktu ronda malam hari. Kalau seorang yang ronda malam dia ketiduran, ya dapat dipastikan begitu banyak hal yang bisa terjadi. Pencuri bisa bebas masuk dan banyak orang yang dirugikan karena pos satpamnya dipakai tidak sebagai tempat berjaga-jaga, tapi sebagai tempat misalnya main gaple atau main catur, atau para siskamlingnya itu tidak berkeliling menjaga, bahkan sebagai tempat tidur ya, tempat tidur di rumah mungkin capek, bosen, dan tidur di pos kamling, sehingga keamanannya tidak dapat karena tidak ada orang yang berjaga-jaga. Jadi sikap berjaga-jaga. Jadi waktu kita belajar bagian ini, dalam hari Tuhan itu ada sesuatu yang tidak dapat kita tentukan. Hari Tuhan datang secara tiba-tiba. Yang kedua, hari Tuhan datang dalam seperti seorang perempuan yang sakit persalinan. Ini juga adalah satu kemendadakan dan satu petunjuk tentang kengerian, kesakitan. Juga hari Tuhan itu disebut sebagai seorang yang harus berjaga-jaga. Jadi waktu kita belajar 3 simbol dari hari Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika ini, kita belajar tentang hari Tuhan yang datang secara tiba-tiba, dan saudara dan saya harus bersiap sedia berjaga-jaga. Nah,
Kemudian persoalannya di dalam pelajaran ini disebutkan di kelas pemuda itu diuraikan apa yang harus kita lakukan dalam kalau kita tidak tahu kapan dia datang, apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini yang penting bagi kita bersama-sama, bagaimana sikap dan tanggapan kita atas hari Tuhan ini. Memang ada biasanya ya, secara umum saya melihat sih ada dua sikap. Yang pertama itu adalah orang yang merasa bahwa hari Tuhan itu masih jauh. Jadi ini sikap yang saya sebut sebagai abai, pengabaian. Nggak penting hari Tuhan itu, yang penting hari ini kita kerjakan apa, kita berbuat apa, yang penting hari ini. Hari nanti aku mangke. Jadi seperti itu. Ada orang yang menggambarkan hari Tuhan itu tidak penting. Ekstrim yang kedua itu adalah orang yang menggambarkan hari Tuhan itu besok datang. Jadi dia kadang-kadang juga, wah ini seperti suku Maya dulu ada tanggal 12 bulan bulan 12 2012. Itu katanya dunia akan berakhir menurut ramalan satu epos di suku Maya, satu kisah legenda di suku Maya. Dan ternyata ya hidup masih berjalan seperti sekarang. Jadi ada orang-orang yang memang membuat prediksi-prediksi sehingga membuat orang bersikap ekstrim, menjual semua harta benda, meninggalkan keluarganya, meninggalkan banyak hal dan tidak melakukan apa-apa, menunggu Tuhan saja. Dan ada orang yang membuat juga panitia persiapan kedatangan Kristus yang kedua kali, panitia khusus hari kiamat misalnya. Ada orang yang membuat seperti itu biasanya ada dua ekstrim yang seperti itu. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk jatuh ke dalam kedua ekstrim itu. Alkitab mengajarkan kepada kita satu hal yang penting sekali dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Saudara bisa melihat ya, ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-4 misalnya ya. Ayat yang ke-4 saudara disebut orang yang tidak hidup di dalam kegelapan. Ini menarik sekali ya. Anda tidak hidup di dalam kegelapan, karena itu Anda hidup di dalam terang. Jadi bagian ini mengajarkan kepada kita bersiaplah dan hiduplah dalam terang, bukan dalam kegelapan. Ya. Ayat yang ke-6 bilang juga kita harus berjaga-jaga. Jadi jangan hidup dalam kegelapan, hidup dalam terang. Yang kedua, hiduplah dalam keadaan saudara berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga, jagalah dirimu, waspadalah, jangan merasa Anda benar sendiri. Kadang-kadang kita juga banyak salahnya. Siapapun Anda, apapun pikiran Anda, apapun kemampuan Anda, jabatan Anda bukan siapa-siapa. Jadi harus dalam bahasa Jawanya itu eling ya. Sadar dan eling, sadar diri, tahu diri. Kita nih nggak terlalu lama juga di dunia ya. Coba Anda pikir ya, umur Anda misalnya sekarang lagi 19, 20, 17, atau 15, atau 25, Anda merasa masih muda dan Anda merasa masih jauh ya, masih jauh. Tapi jangan lupa bahwa hari Tuhan itu bisa datang sewaktu-waktu dalam hidup kalian, dalam hidup saya juga. Jadi mari kita berjaga-jaga dan bersikap. Kata Alkitab ayat 7 bilang tidak mabuk ya. Tidak menggunakan kesempatan karena merasa abai masih jauh dan tidak menggunakan kesempatan dengan baik, dan berjaga-jagalah. Dan seterusnya disebut di ayat 8 ya. Kita berjaga-jaga itu diuraikan tentang seorang yang sadar. Orang yang sadar itu adalah orang yang menggunakan kepercayaannya pada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan ya, dan pengharapannya kepada Allah sebagai satu disebut di sini sebagai baju zirah iman dan kasih ya. Terus selalu berketopong pengharapan keselamatan. Wah, ini hebat sekali ya, hebat sekali. Lalu waktu kita belajar hal ini, itulah sikap yang penting ketika kita memasuki bagaimana hidup di mempersiapkan hari Tuhan itu, yaitu berjaga-jaga. Artinya hiduplah sebagai anak-anak terang, jangan anak-anak kegelapan. Berjaga-jaga, menjaga hidupmu, menjaga keluargamu, dirimu sendiri, ajaranmu, dan jangan merasa sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain dan menghakimi orang lain. Jangan. Mari kita belajar eling, sadar siapa saudara nanti ya. Saudara mungkin bisa bilang kita masih muda, tapi belum tentu. Nah,
Yang menarik, saya ingin menutup pelajaran ini. Yang menarik, kelas pemuda itu menyampaikan satu persiapan menjelang hari Tuhan itu dengan menggunakan Matius 13. Dalam Matius 13 itu firman Tuhan mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Ada orang yang menaburkan firman Tuhan itu di di tanah yang berbatuan, di tanah yang tandus, di tanah yang kering, dan firman Tuhan itu ada yang tumbuh sebentar lalu layu dan mati. Ada juga yang menyebarkan firman Tuhan itu di tanah yang baik. Nah, jadi waktu kita belajar, orang yang menerima firman Tuhan dengan baik di tanah yang baik, dia bertumbuh, benihnya bertumbuh, dan benih itu ketika bertumbuh dan akan berbuah dengan baik. Nah, di kelas pemuda, pelajaran itu mengajarkan kepada kita 3 hal yang penting ketika kita mempersiapkan diri masuki dan atau menjelang hari Tuhan ketika dunia ini berakhir. Kelas pemuda menyampaikan 3 hal ini. Satu, seorang harus dengar dan menerima firman Tuhan. Belajar mendengar dan belajar menerima firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang baik, yang membuat saudara dinasehati, membuat saudara juga dihibur. Tapi tidak semua firman Tuhan itu berupa penghiburan. Kadang-kadang ada nasihat yang keras, kadang-kadang ada nasihat yang mengecam saudara, tapi kita harus menerima. Jadi sikap menerima dan belajar firman Tuhan itu mendengar firman Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa bertumbuh kalau Anda tidak suka mendengar, atau juga memilih-milih pendengar? Itu juga sangat mengecewakan hati saudara sendiri nantinya, karena saudara mengkultuskan seseorang. Itu tidak baik. Mari mendengar apapun firman Tuhan yang disampaikan. Yang kedua itu adalah taat. Benih yang jatuh di tanah baik itu bertumbuh karena dia disimpan dan akarnya tertanam dan akarnya tumbuh dengan baik, menghasilkan batang yang sehat, daun yang sehat, dan buah yang dapat diharapkan bisa muncul karena baik. Yang ketiga itu kita memang harus selalu memperbaharui diri. Ini menarik ya. Jadi ada 3 hal dari kelas pemuda yang disampaikan itu. Ketika kita bersikap berjaga-jaga, kita menyadari bahwa hari Tuhan itu suatu hari akan datang, kita juga harus memiliki sikap ini, mendengar dengan baik, taat, dan selalu bertobat. Artinya ketika kita mendengar bagian dari satu firman Tuhan yang menolong, menegur kita, ya kita belajar bertobat, memperbarui, meninggalkan sesuatu yang memang tidak diinginkan, dan memupuk sesuatu yang hasil daripada pertobatan itu adalah buah-buah kehidupan yang baik. Nah, hari ini ketika kita berpikir tentang hari Tuhan, saya merasa bahwa betul kata pendeta Dr. Charles Rairi, dia bilang bahwa hari Tuhan itu adalah sesuatu zaman di mana sejarah manusia berakhir, kata Rairi ya. Tapi juga hari Tuhan itu bisa juga hal-hal yang lain yang menjadi satu peristiwa-peristiwa yang berurutan, dan memang peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi dalam hidup ya. Rairi memang bilang ada satu hari Tuhan, misalnya hari dalam tanda kutip ya, tidak hari Tuhan yang akhir zaman. Dia bilang misalnya hari Tuhan dalam satu perang di mana kerakusan manusia ya, dosa manusia membuat perang itu menghancurkan sebagian peradaban, sebagian kehidupan, atau juga suatu bencana besar dari alam seperti hari ini ya. Kita mungkin bukan bencana alam ya. Kalau tahun 2004 itu kita bencana tsunami di Aceh ya. 200.000 orang lebih meninggal. Bagi banyak orang merasa, saya membaca satu buku kesaksian ya, orang merasa bahwa itu waktu itu akhir zaman. Semua orang menyebut nama Tuhan ya. Semua orang menyebut nama Allah dan berasa bahwa itu adalah akhir zaman. Jadi itu yang Rairi bilang zaman-zaman kecil ya. Dan yang kemudian juga hari ini, misalnya dalam masa pandemi, semua turun sejuk, tiba-tiba semua
keadaan di dalam ada satu ilmu pengetahuan namanya klimatologi, atau ilmu yang belajar tentang kecenderungan iklim. Iklim juga berubah ya, dalam 1 tahun ini, terutama efektifnya tuh di 6 bulan pertama pandemi itu iklim dunia berubah ya. Ada seperti di reset ya, kita memencet tombol reset di komputer ya, jadi semuanya berubah. Teman-teman saya di Jakarta bilang bahwa sekarang kita bisa melihat Gunung Gede Pangrango dari Gunung Sari, Jakarta. Gunung Gede Pangrango bisa kelihatan dari Ancol. Dulu nggak bisa kelihatan, gelap karena Jakarta kabut karena polusi. Tapi di 6 atau 6 bulan pertama PSBB dilakukan, Jakarta sepertinya membersihkan dirinya, dan semua dunia membersihkan dirinya. Saudara, memang suatu hari tidak lagi bisa dibersihkan. Suatu hari bencana demi bencana yang terjadi, Tuhan Yesus juga bilang di Matius 24, hari Tuhan itu akan datang seperti, karena itu ada bencana alam segala macam, itu akan terjadi. Mempersiapkan diri kita bahwa hidup kita dalam kesementaraan. Teknologi adalah teknologi yang sementara. Hari Tuhan datang, segala sesuatu akan berlalu. Karena itu kesimpulan tadi saya sampaikan, berjaga-jaga. Hiduplah sebagai anak terang, berjaga-jagalah, rawatlah hidup saudara, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. 1, taat kepada apa yang Tuhan firmankan, dan bertobat ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Begitu pelajaran kita teman-teman di kelas pemuda dan remaja. Mari kita menikmati dan mensyukurinya, berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa kiranya pelajaran ini menolong kami mengerti sebagian firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.